Pertandingan final Piala Malaysia ini, saudara-saudara, sebenarnya menarik, saudara-saudara, menarik. Saya melihat dan itu luar biasa, saudara. Sayangnya memang ada dua MVP di situ, Most Valuable Player atau Man of the Match atau apapun lah istilahnya. Yang pertama adalah rumput Stadium Nasional Bukit Jalil yang seperti apa ya? Seperti sawah. Kemudian yang kedua adalah referee, pengadil lapangan, wasit, yang menurut saya ya debatable lah, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Akan ada yang kita cakap. Kita ulas, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Uganda. Uganda. Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politis, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang, kita akan mereview, mereaction, mengulas tentang final Piala Malaysia yang dimenangkan Johor Darul Takzim atas Terengganu FC. Sebuah pertandingan yang seharusnya menarik, tetapi diganggu oleh dua hal yang menurut saya sangat mengganggu lah. Dua hal mengganggu. Pertama adalah rumput Stadium Nasional Bukit Jalil yang tak lebih layaknya apa ya, sawah lah, lawaknya ladang, lawaknya tempat berkebun. Kemudian yang kedua adalah keputusan referee, keputusan pengadil, keputusan wasit yang menurut saya debatable. Debatable, saudara-saudara, debatable. Itu si Jordi Amat itu bisa seharusnya itu kartu merah, saudara-saudara. Red card. Kalau itu red card, saudara-saudara, tentu saja kan jalannya pertandingan di second half, di paruh kedua itu akan berbeda. Tapi ya sudah. Itu sudah, nasi sudah menjadi bubur dan keputusan sudah diambil. Jadi itu akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, Piala Malaysia, final Piala Malaysia 2023 itu telah berakhir, diselenggarakan pada Jumat tanggal 8 Desember 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Sejak awal nih ya, seminggu terakhir lah, beberapa hari sebelumnya itu memang sudah terjadi kontroversial. Publik sepak bola di Malaysia, fans bola sepak, penyokong football di Malaysia itu sudah gaduh. Berdebat bukan soal kualitas permainan, bukan berdebat soal teknik, taktik yang kira-kira akan dikeluarkan oleh Johor Darul Takzim dan Terengganu, dua tim terbaik di Piala Malaysia musim ini. Tetapi mereka bergaduh, ribut, berdebat tentang rumput Stadium Nasional Bukit Jalil, saudara-saudara, yang memang saya rasa tidak layak lah, saudara-saudara, untuk sekelas ya. Ini untuk sekelas final Piala Malaysia, untuk sekelas pertandingan di level nasional, Malaysia ya. Bahkan di level nasional yang saya rasa ditonton oleh jutaan orang, tidak hanya di Malaysia tetapi juga di luar negara Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Indonesia juga ada yang menonton, saudara-saudara, jangan lupa. Jadi ini memang ya rumput yang rusak karena selepas konser Coldplay kalau nggak salah ya, saudara-saudara ya. Butuh recovery terhadap rumput itu yang cukup lama. Lama sekali dan ini beda dengan Stadion Gelora Bung Karno. Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta itu ya memang sama. Bung Karno itu, Gelora Bung Karno GBK itu digunakan juga untuk konser Coldplay, saudara-saudara. Tetapi recovery-nya berjalan lebih cepat. Tidak seperti yang terlihat waktu pertandingan melawan di final Piala Malaysia. Dan penggunaan stadion untuk konser musik yang membuat stadion rumput rusak itu ya sudah umum terjadi. Tidak hanya di Malaysia, di Indonesia juga ada. Di Inggris, di Italia, di Amerika Serikat, di mana-mana seluruh dunia, di Prancis,
di Uganda, di Zimbabwe, semua melakukan itu dan kebanyakan memang rusak setelah digunakan konser. Karena ya kita tahu sendiri kan, konser itu kan untuk mendirikan konser itu stage-nya aja, panggungnya aja itu udah beratnya bisa bertonton saudara-saudara. Jadi ya wajar kalau rumput itu salah. Yang menjadi pertanyaan adalah seharusnya rumput itu bisa cepat dilakukan recovery kalau perawatannya benar saudara-saudara. Ketika pertandingan berjalan saudara-saudara, ketika final Piala Malaysia 2023 itu berlanjut, ketika Johor Darul Taksim melawan Terengganu benar-benar diselenggarakan di Stadium Nasional Bukit Jalil di tengah kontroversial, di tengah segala sesuatu yang berbau rumput, pertandingan sebenarnya berjalan cukup menarik, saudara. Walaupun terlihat sekali, saya melihat ya ini ya, para pemain Johor Darul Taksim itu sempat kesulitan melakukan passing, melakukan umpan, sempat agak sedikit kesulitan mengendalikan permainan karena permukaan rumput yang tidak bagus. Itu wajar karena mereka terbiasa bermain di stadium, bermain di lapangan, bermain di padang yang rumputnya bagus. Itu sempat. Tetapi kemudian yang menjadi kontroversi kedua setelah rumput adalah referee, wasit. Ada 2 gol penalti di babak pertama yang membuat skor 1-1. Gol pertama tercipta oleh Johor Darul Taksim. Itu sebenarnya, mungkin saja bisa debatable, saudara-saudara. Debatable. Saya tidak yakin apakah itu keputusan itu benar atau tidak. Tetapi itu debatable. Ada yang bilang itu penalti, ada yang bilang itu tidak. Mungkin saja kalau ada video asisten referee, itu situasinya akan berbeda. Kemudian gol kedua, gol penalti kedua yang didapatkan oleh Terengganu itu juga debatable. Penaltinya itu sah. Kalau menurut saya penaltinya sah. Karena Jordi Amat itu menghalangi pemain Terengganu untuk mencetak gol ketika pemain Terengganu itu sudah berhadapan dengan kiper. Sudah berhadapan dengan goalkeeper. Jadi dia orang terakhir. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa referee, kenapa pengadil, kenapa wasit tidak memberikan red card, kartu merah? Kad merah kalau istilahnya di Malaysia. Kenapa? Itu pertanyaannya. Seharusnya berdasarkan regulasi, saudara-saudara. Berdasarkan regulasi, berdasarkan peraturan. Dalam situasi seperti itu, ketika kiper menjadi orang terakhir di pertahanan lawan, dan pemain yang berusaha menceploskan bola ke dalam gawang itu, ke jaring itu, harusnya mendapatkan kartu. Pelanggaran seperti itu harusnya mendapatkan kartu merah, saudara-saudara. Karena itu kita lihat para pemain Terengganu melakukan protes kepada pengadil. Jordi Amat layak di kartu merah itu bukan hanya pendapat saya, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara amati di pertandingan itu, si komentator pertandingannya kalau nggak salah si Safi Sali, saudara-saudara, kalau nggak salah di jeda babak pertama ya, di rehat first half itu dia juga ketika diminta pendapatnya, dia mengatakan itu harusnya kartu merah, red card, direct red card, bukan hanya kartu kuning, bukan, apalagi nggak diberi kartu, itu seharusnya red card, direct red card. Dan kita lihat kan ekspresinya Jordi Amat itu sudah pasrah. Dia sudah menjauh dari kerumunan itu. Dia sudah pasrah, dia sudah ini pasti kartu merah lah. Ini pasti saya dapat red card ini. Dan kalau saya dapat red card ya saya udah nggak bisa protes lagi karena memang itu telak. Tetapi kan ternyata tidak. Ternyata wasit, ternyata referee, ternyata pengadil lapangan. Saya nggak tahu itu orang mana tuh wasitnya itu, referee-nya itu. Apakah orang Johor ataukah orang mana? Saya nggak tahu. Tapi faktanya itu memang menjadi kontroversial dan tidak hanya dibahas oleh penyokongnya Terengganu, saudara-saudara. Banyak penyokongnya Johor Darul Taksim yang mempertanyakan keputusan referee itu, saudara-saudara. Karena itu jelas sekali itu adalah seharusnya kartu. Penaltinya tidak masalah, penaltinya benar. Itu benar penalti. Memang itu pelanggaran yang harus berujung penalti. Tetapi setelah penalti itu harusnya ada hukuman tambahan dan hukumannya penalti. Beda kasus dengan penalti yang pertama yang didapatkan Johor Darul Taksim. Penalti pertama itu menurut saya kontak fisiknya itu terlalu minimalis. Ya mungkin saja sedikit acting lah, sedikit bersandiwara. Tetapi ya itu masih debatable juga, masih debatable. Makanya paling pas untuk menentukan ini sah atau tidak adalah video asisten referee. Tetapi kalau untuk kasus pelanggarannya Jordi Amat, itu seharusnya tidak perlu video asisten referee. Karena itu
Jelas, jelas kalau wasit dia memberikan penalti ya berarti pelanggaran, pelanggarannya kartu merah. Tetapi kalau dia tidak memberikan penalti ya seharusnya tidak kartu merah. Begitu loh. Kalau dia tidak memberikan kartu merah seharusnya dia tidak meniup itu sebagai penalti sudah. Mungkin saja referee-nya, pengadilnya tidak paham atau mungkin saja terlalu tegang sudah. Saudara, bayangkan saudara-saudara, bayangkan. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berpikir dan membayangkan. Kalau seandainya Jordi Amat mendapatkan red card, mendapatkan kartu merah di babak pertama itu, di akhir-akhir babak pertama, di akhir first half itu, saudara-saudara, situasi di babak kedua akan berbeda, saudara-saudara. Johor akan bermain dengan 10 orang, sementara Terengganu tetap bermain dengan 11 orang. 10 melawan 11 dengan kondisi rumput yang seperti itu, yang menyulitkan Johor untuk mengembangkan permainan pada awalnya, itu akan sangat merugikan Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Itu menurut saya. Jadi kartu merah Jordi Amat itu seharusnya signifikan mempengaruhi hasil. Tidak diberikannya kartu merah kepada Jordi Amat itu sangat berpengaruh kepada hasil secara signifikan. Itu hipotesis saya, saudara-saudara. Hipotesis, analisis, sekaligus kesimpulan. Walaupun sepak bola itu bukan matematika, walaupun bola sepak bukan matematik, bukan sains, bukan ilmu pasti, tetapi dengan 10 pemain melawan 11 itu tampaknya akan sulit. Walaupun sekali lagi saya mengatakan tidak menutup kemungkinan Johor Darul Taksim justru akan tetap memenangkan pertandingan. Tidak menutup kemungkinan, saudara-saudara. Tetapi secara teori, secara hitam di atas putih, di atas kertas. Di atas kertas ya ini ya, bukan di atas lapangan, bukan di atas padang. Itu bermain dengan 10 orang melawan 11 orang itu Terengganu akan diuntungkan selama 45 menit babak kedua. Dan tampaknya itu kejadian kontroversial itu tampaknya membuat para pemain Terengganu kehilangan konsentrasi. Fokus dia hilang. Dia tidak konsentrasi ke pertandingan, dia lebih banyak memprotes wasit, dia lebih banyak mempermasalahkan kejadian. Sehingga ketika babak kedua berjalan, ya Johor Darul Taksim mampu bermain lebih lepas, mampu mencetak 2 gol yang menurut saya adalah gol-gol yang cukup keren, gol-gol yang cukup indah, dan pada akhirnya Johor Darul Taksim memenangkan pertandingan, saudara-saudara. Dari kejadian rumput dan kejadian referee dan wasit dan pengadil lapangan, Johor Darul Taksim, saudara-saudara, harus kita akui secara fair, secara jujur, secara adil bahwa Johor Darul Taksim memang layak untuk memenangkan Piala Malaysia 2023. Mereka layak dan pantas untuk menjuarai Piala Malaysia, turnamen sepak bola tertua di Asia Tenggara. Mungkin juga di Asia ya. Saya kemarin ada yang tulis di kolom komen itu Piala Malaysia itu tertua di Asia karena sudah ada sejak 1921 sebelum Malaysia merdeka, masih di zamannya British, di zamannya Inggris ketika masih namanya kalau nggak salah Malaya Cup atau apalah itu. Itu. Jadi memang layak, saudara-saudara, memang layak karena kalau kita bicara secara runtut sejak awal, performa mereka sangat bagus ketika menghajar, membantai Kelantan FC. Kemudian banyak klub dikalahkan dia. Terengganu itu sebenarnya juga bagus, saudara-saudara. Tetapi memang Johor Darul Taksim jauh lebih bagus dan secara konsisten mereka mampu bermain dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga semifinal, babak 16 besar, perempat final, semifinal, dan kemudian final itu bermain secara konsisten dan mereka menang. Kemenangan ini berarti Johor kembali kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali ya. Quadruple atau triple ya, quadruple. Jadi 4 gelar dalam satu musim. Pertama Piala Sumbangsih, kedua Liga Super Malaysia, ketiga Piala FA, keempat Piala Malaysia. Hanya Liga Champion Asia yang lepas. Dan sayangnya quadruple ini sebenarnya bisa lebih sempurna kalau kemarin di Liga Super Malaysia itu Johor berhasil memenangkan semua pertandingan. Dia tidak imbang dengan Kedah Darul Aman. Itu akan perfect, saudara-saudara, akan sempurna sekali. Dan walaupun itu tidak tercapai ya, tetap aja dengan quadruple yang kalau nggak salah kedua atau ketiga ya, atau keempat ya. Sudah banyak lah itu ya. Sudah banyak dia mendapatkan quadruple istilahnya ya. 4 gelar dalam satu musim. Ini memang ya luar biasa, layak, dan memang harus kita beri acungan jempol. Kita harus berikan ucapan. Bagi Terengganu, saudara-saudara, sementara bagi Terengganu ya kekalahan di
bahwa di final ini ya memang sudah diprediksi sebelumnya. Banyak orang sudah memprediksi, terlepas dari adanya insiden referee, insiden penalti, insiden tidak ada kartu merah Jordi Amat, ataupun insiden rumput stadion yang seperti sawah, seperti kebun kentang. Nah, itu terlepas dari itu memang sejak awal Terengganu diprediksi akan kesulitan menghadapi Johor Darul Taksim. Itu sudah diprediksi seperti itu, saudara-saudara. Karena permainan Johor yang jauh lebih bagus, Terengganu juga bagus, tetapi memang secara kualitas, secara kapasitas memang jauh lebih bagus Johor Darul Taksim. Sehingga apa yang bisa saya katakan adalah Terengganu itu sebenarnya layak untuk kita beri apresiasi juga. Tahniahlah, mereka sudah bermain di final itu, mereka bermain bagus sebenarnya. Bermain cukup bagus, cukup militan, Spartan, pantang menyerah. Mereka tertinggal 0-1, berusaha mengejar, akhirnya dapat 0-1. Tetapi ya sekali lagi seperti yang saya bilang di segmen sebelumnya, saudara-saudara, karena faktor mentality, karena mereka terlalu fokus kepada hal non-teknis, karena kejadian insiden Jordi Amat itu, mungkin saja mereka sudah terlalu konsentrasi mereka hilang. Apalagi di penaltinya Johor itu kan juga, di penalti pertama, gol pertama itu kan juga mereka memprotes itu. Jadi 2 kali di dalam babak pertama, first half itu mereka melakukan protes, dan itu sangat berpengaruh tampaknya, saudara-saudara. Mentalitas mereka hancur, konsentrasi mereka sirna, hilang, konsentrasinya hilang, saudara-saudara, konsentrasinya hilang, sehingga di babak kedua terlihat sekali mereka tidak fokus. Walaupun mereka juga berusaha untuk memberikan perlawanan yang pantang menyerah, saudara-saudara. Tetapi memang kematangan, kedewasaan, taktik yang jitu, taktik yang bagus, kemudian permainan, soliditas, permainan yang padu dari Johor Darul Taksim, walaupun tidak sepadu biasanya ya, harus digaris bawah ini, tetap saja Terengganu ini layak kita beri apresiasi, saudara. Dengan hasil ini, saudara-saudara, ya Malaysia Johor Darul Taksim harus berkaca, harus ke depan, musim depan harus punya target yang jauh lebih signifikan. Nah, mereka harus bisa merealisasikan target di Liga Champion Asia, karena itu kan misi mereka. Kalau cuma hanya juara di Malaysia, juara Piala Malaysia, juara Piala FA, juara Liga Super Malaysia sudah biasalah. Meraih quadruple, meraih treble, meraih double winners itu sudah biasa. Yang mereka harus lakukan sekarang adalah musim depan harus bisa menjuarai Liga Champion Asia. Setidaknya bisa lolos lagi ke babak 16 besar. Karena nanti Liga Champion Asia musim depan formatnya berbeda. Liga Champion Asia Elite. Asia Tenggara itu hanya mengirimkan Johor Darul Taksim dengan, kalau nggak salah, klub dari Thailand. 1 atau 2 klub dari Thailand. Sementara bagi Terengganu, musimnya masih ada. Mereka masih punya 1 pertandingan matchday ke-6 di Piala AFC. Piala AFC matchday ke-6, matchday terakhir, dan mereka masih punya peluang lolos kalau di pertandingan grup lain yang melibatkan Phnom Penh Crown. Nah, kalau Phnom Penh Crown itu kalah dan Terengganu menang, atau Terengganu menang tetapi Central Coast Mariner kalah, itu dia bisa lolos. Dia bisa layak ke ke semifinal zona ASEAN Piala AFC 2023. Jadi memang butuh keajaiban karena menurut saya Phnom Penh Crown pasti akan bisa mengalahkan lawannya. Kalau nggak salah dari Laos atau dari Myanmar. Oh, dari Laos, saudara-saudara. Klub dari Laos. Sementara Central Coast Mariner itu juga kemungkinan akan bisa mengalahkan Stallion Laguna. Karena Terengganu itu akan menghadapi, kalau nggak salah, Bali United. Nah, kalau Bali United mah gampang, saudara-saudara. Bisa dikalahkan. Bisa menang lah. Saya yakin Terengganu bisa menang. Nah, kalaupun itu gagal, saudara-saudara, musim depan harus berbenah lagi untuk lebih fokus ke pertandingan di Liga Super Malaysia lah. Itu dominasi Johor Darul Taksim yang 10 musim beruntun itu memang harus dipatahkan, saudara-saudara, supaya tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Harus dipatahkan lah. Masa kalian nggak bisa melawan Johor Darul Taksim? Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang final Piala Malaysia 2023 yang penuh drama, penuh kisah, penuh cerita unik, penuh dengan ya bisa dibilang kontroversi sih, iya. Bisa dibilang sinetron ya, iyalah. Pokoknya berwarna dan akhirnya memenangkan Johor Darul Taksim
3-1 saudara-saudara. Ada 2 gol penalti yang diberikan pengadil lapangan dan dua-dua keputusan pengadil lapangan itu adalah cukup kontroversial. Maksudnya debatable. Kalau mungkin ada video asisten referee digunakan, bisa saja keputusannya berbeda. Dan yang sebelumnya itu juga sudah ada kontroversi tentang rumput, tentang lapangan, tentang padang, saudara-saudara, padang, tentang rumputnya itu yang memang setelah digunakan oleh konser Coldplay, rumputnya jadi rusak. Dan proses recovery rumputnya itu tidak berjalan sebagaimana stadion utama Gelora Bung Karno yang cukup cepat. Nah, ini butuh waktu yang lama sehingga ya kita lihat sendirilah pertandingannya di tengah lapangan itu ada ya pemandangan yang menurut saya cukup mengganggu dan itu cukup berpengaruh lah kepada para pemain, khususnya pemain Johor Darul Taksim yang biasa bermain di lapangan di rumput yang bagus. Ya, itu ada saudara-saudara, saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silakan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Garungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!